Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, saya Ahzab Marzuki, mahasiswa PPG Angkatan 2 tahun 2021 UIN khas Jember. Pada kesempatan kali ini, Senin 29 November 2021, saya akan mempraktekkan video pembelajaran mata pelajaran fikih kelas 6 semester 1 di MI Al-Huda Tumpang, Kecamatan Talun, Kabupaten Blitar. Untuk itu, mohon kritik, saran dan masukan yang membangun untuk kebaikan video tersebut. Berikut videonya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi anak-anak. Bagaimana keadaannya? Sehat. Ya, sehat ya? Alhamdulillah. Baik, sebelum pelajaran kita mulai, sekarang silahkan ketua kelas untuk memimpin doa dengan baik. Berdoa dimulai. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Ar-Rahmanirrahim. Mari kita absen kehadiran Anissa Salis Amalia, Aghisna Diya'u Humaida, Nazila Rosda Rohim, Nisaul Qurrata Aini. Semuanya hadir ya? Ya. Baik, sebelum kita memulai pelajaran anak-anak, biar semangat, kita yel-yel di lembaga kita di MI Al-Huda Tumpang. Siapa kita? Oke, terima kasih. Begini, selama sekitar 1,5 tahun kemarin, ya, kita belajar melakukan pembelajaran secara daring di rumah, iya kan? Enak mana? Enak belajar di rumah atau di sekolah? Di sekolah. Ya, di sekolah temannya banyak, bisa bertemu bertatap muka dengan teman-teman. Satu hal yang harus kita syukuri, bahwasanya kalian semua masih diberi yang namanya nikmat kesehatan. Sehat kan? Karena kemarin sekitar 1,5 sampai 2 tahun itu ada namanya pandemi yang juga memakan banyak korban. Alhamdulillah kita masih diberi kesehatan. Selain nikmat sehat itu, kira-kira ada enggak nikmat yang lebih dari sehat yang kalian alami? Selain sehat, misal masih bisa bersanding dengan kedua orang tua. Nah, ada yang bapak ibunya sudah meninggal? Ada? Oh, iya, Feby. Iya. Ada lagi? Iya, ada. Disyukuri, ya. Artinya apa? Yang bapak ibunya atau orang tuanya itu masih hidup, masih utuh, kalian wajib untuk berbakti kepada kedua orang tua.
Jangan gampang marah, terlalu menuntut, minta ini, minta itu kepada kedua orang tua. Yang orang tuanya ada yang sudah meninggal, didoakan. Sebagai anak soleh, sebagai anak solehah itu wajib untuk mendoakan kedua orang tua. Bagaimana cara mendoakan? Iya, habis sholat terus didoakan, dikirimi hadiah suratul Fatihah. Itu namanya anak yang soleh, yang mau mendoakan kepada kedua orang tua, baik ketika masih hidup ataupun ketika sudah meninggal. Oke, siap ya menjadi anak yang soleh dan anak solehah? Siap? Oke, kita lanjutkan. Pada pertemuan kemarin, pada minggu kemarin kita sudah membahas pembelajaran bab 2 yang berkaitan dengan minuman halal dan minuman haram. Apa maksudnya minuman halal? Siapa yang bisa? Minuman yang boleh dikonsumsi. Minuman yang boleh dikonsumsi. Ada lagi? Ya, Ghazali. Minuman tidak memabukkan. Bisa, minuman yang tidak memabukkan. Minuman halal. Ini Minuman yang menyehatkan. minuman yang menyehatkan. Pada intinya, minuman halal itu minuman yang boleh dikonsumsi, boleh diminum oleh umat Islam. Sesuai hukum ajaran agama Islam. Beda lagi dengan minuman haram. Apa maksudnya minuman haram? Minuman yang tidak boleh dikonsumsi. Iya. Minuman itu tidak boleh diminum, tidak boleh dikonsumsi. Bagaimana semisal diminum? Berdosa. Ya, itu salah satu dampaknya. Satu, berdosa, nanti akan berefek kepada tubuh. Ada makanan minuman yang itu dilarang oleh syariat, dilarang oleh hukum agama Islam, tapi kalian tetap meminum. Itu tidak boleh. Sudah bisa dipahami ya terkait materi kemarin. Sekarang kita lanjutkan. Bapak punya gambar, nanti coba diamati. Dari gambar yang terpampang dalam layar ini, apa yang terlintas di dalam benak kalian? Diamati saja dulu. Gambar-gambar yang tertera di dalam slide itu diamati, dan apa kira-kira yang terlintas di benak kalian? Atau ini gambar tentang apa? Ada bangkai ikan, ada bangkai belalang. Ada yang sudah punya gambaran? Dari beberapa gambar tersebut, ya, gambar yang tertera pada slide ini merupakan contoh hewan ataupun binatang yang boleh dikonsumsi. Contohnya apa tadi? Ada ikan. Apa lagi? Ada belalang. Apa lagi? Kambing. Ada lagi? Iya. Hewan-hewan tersebut itu status hukumnya boleh dimakan dan boleh dikonsumsi oleh umat manusia. Khususnya bagi kita yang beragama Islam. Sebenarnya tidak hanya beberapa hewan ini saja. Masih banyak lagi contoh-contoh hewan yang itu boleh dikonsumsi. Dan ini nanti kita pelajari. Ya. Ini nanti yang kita pelajari.
pelajari. Sehingga tujuan pembelajaran kita pada kesempatan kali ini, kalian diharapkan nanti mampu mengetahui, mampu menjelaskan apa pengertian dari hewan halal. Tujuan pembelajaran kita hari ini, kalian bisa memahami atau kalian juga bisa menjelaskan jenis hewan halal itu apa saja toh. Nah, itu nanti kita pelajari lewat materi pada kesempatan pertemuan hari ini. Kembali ke slide. Hewan halal. Ini ada logonya halal. Dari pemaparan pada kesempatan hari ini ada 3 gambaran. Yang pertama adalah pengertian dari hewan halal, ya. Yang kedua, macam-macam hewan halal dikonsumsi itu apa saja? Apakah itu termasuk hewan laut atau hewan darat atau unggas atau yang lain? Itu nanti ada klasifikasinya. Dan yang ketiga, mengkonsumsi hewan halal. Dari segi pengertiannya dulu, bahwasanya hewan halal itu adalah makhluk yang diciptakan oleh Allah dan diberikan kepada manusia, yang hewan tersebut bisa dimanfaatkan sebagai bentuk konsumsi. Boleh. Jadi semisal ada kambing, punya ayam, mau mengkonsumsi, mau memasak, terus mau dimakan, berarti harus disembelih. Sesuai dengan aturan ajaran agama Islam. Ini pengertiannya. Halal, istilah halal tadi, ya, seperti yang ada gambar tadi, itu berasal dari bahasa Arab. Yang artinya itu boleh. Kalian mau buat sate boleh, mau dibuat soto boleh, mau digoreng juga boleh. Yang terpenting bahwasanya hewan yang akan dikonsumsi itu bisa membawa manfaat yang positif bagi tubuh manusia. Kalau sekiranya hewan yang mau dikonsumsi justru menyebabkan penyakit, semisal punya riwayat darah tinggi, berarti itu sementara tidak diperbolehkan untuk makan kambing, sate kambing yang membawa manfaat kepada tubuh manusia. Macam-macam. Ada 4 kriteria pembagian dari hewan halal. Itu yang pertama adalah hewan yang hidupnya berada di air. Itu nanti kita bahas. Jenis yang kedua, kelompok hewan yang hidup berada di darat. Apa saja nanti, kan sudah tergambar ya. Pembagian yang ketiga adalah kelompok hewan unggas. Ada burung, ada itik, ada angsa. Dan yang nomor 4 ini merupakan pengecualian. Ada 2 bangkai dan 2 darah yang itu halal dan boleh dikonsumsi. Apa 2 bangkai tersebut? Bangkai ikan. Ini dulu. Sekarang hewan air. Contoh dari hewan air. Di sini ada yang namanya gurita. Hidupnya berada di air laut. Yang kedua, ikan. Bisa di laut, bisa juga di air tawar. Yang ketiga, udang. Semua hewan ini hukumnya halal. Boleh dikonsumsi. Nah, selanjutnya hewan darat. Ada yang namanya kambing. Ada lagi yang namanya kelinci. Gambar yang ketiga namanya bebek. Status hukumnya ini apa? Halal. Apa artinya halal?
boleh dikonsumsi. Dimakan boleh. Dijadikan soto juga boleh. Ini pengecualiannya tadi. Dua bangkai anak-anak, dua bangkai yang statusnya itu boleh dimakan, itu yang pertama adalah bangkai ikan. Semisal kalian bermain di sungai, terus ada seekor gurami yang bobotnya sekitar 2 kilo mati, ya, atau hampir mati, sudah mati, ambil saja bawa pulang. Dimasak, dimakan, iya. Boleh apa enggak? Boleh. Kenapa boleh? Karena ini statusnya hewan halal. Contoh yang kedua, bangkai belalang. Sama, status hukumnya sama dengan bangkai ikan. Sama-sama halal, sama-sama boleh dikonsumsi. Sama-sama boleh dikonsumsi. Ini dalilnya. Terkait hewan yang berada di air, dalilnya ini. Begitu juga hewan yang berada di darat. Terus ini adalah dalil dari kedua bangkai yang halal boleh dikonsumsi. Tolong dibacakan Qurratul Aini, maju, tasnya dilepas, dibaca. Bismillah dulu. Yang keras. Bismillahirrahmanirrahim. Uhilla lakum Soidul bahuri wa ta'amuhu mata'allakum walisayyarati uhillat lakum bahimatul an'ami uhillat lana maitata mil wal jaradu. Terima kasih, silakan duduk. Ini merupakan dalil dari Al-Quran bahwasanya kedua bangkai, bahwasanya hewan ternak, binatang ternak yang hidup di darat itu bisa dikonsumsi dan boleh untuk dimakan. Untuk selanjutnya, bagaimana toh kita cara mengkonsumsi hewan halal itu? Setidaknya ada 3. Ketika mau memakan daging, ketika mau mengkonsumsi hewan yang halal itu ada 3 cara. Yang pertama, memilih daging yang lezat dan bergizi, serta ini yang penting, bermanfaat bagi tubuh. Cara yang kedua, dengan memperoleh makanan itu dengan cara yang baik. Maksudnya begini, meskipun status binatang itu halal, tapi cara memperolehnya tidak baik, katakan diperoleh dari hasil pencurian, berarti statusnya berubah menjadi haram. Kalian makan ayam, tapi ayamnya hasil mencuri. Contoh, halal apa haram? Haram. Yang ketiga, tidak memakan daging haram. Jangan sampai kita memakan daging atau memakan hewan yang hukumnya haram. Kita lanjutkan. Bapak punya video materi pembelajaran, silakan diamati. Alhamdulillahirabbil alamin. Nah, semuanya pada kesempatan kali ini kita akan melanjutkan materi yaitu pelajaran fikih kelas 6, dan pada kesempatan ini kita akan membahas bab 3 yang berkaitan dengan binatang halal dan binatang haram. Yang perlu diketahui bahwasanya tujuan kita melakukan pembelajaran dari adalah untuk mengetahui dan bisa
bisa menjadi istrikan seperti apa ketentuan dan juga batasan-batasan terkait binatang yang halal untuk dikonsumsi serta binatang yang halal untuk dikonsumsi. Binatang halal merupakan binatang yang diperbolehkan dikonsumsi oleh syariat ataupun hukum agama Islam. Allah telah menciptakan makhluk hidup dan juga ternyata dalam binatang itu memiliki berbagai fungsi dan kegunaan. Dan salah satunya bahwasanya bisa sebesar dikatakan tersebut bisa dikonsumsi oleh umat manusia dengan ketentuan bahwasanya status binatang yang akan dikonsumsi itu harus jelas kehalalannya, baik itu halal secara bahannya, halal cara pengolahannya, ataupun halal cara pengolahannya. Itu yang pertama. Adapun jenis ataupun macam-macam dari binatang halal sendiri itu secara umum dibagi menjadi 3 bagian. Yang pertama, hewan atau binatang halal yang hidupnya berada di air. Yang kedua, hewan yang hidupnya ada di darat. Yang ketiga, hewan yang termasuk jenis unggas. Ketiga pembagian atau ketiga klasifikasi binatang tersebut itu masuk pada bagian hewan atau binatang yang ada untuk dikonsumsi. Dari sini kita bisa mengambil beberapa contoh untuk hewan yang hidup di air dengan status halal untuk dikonsumsi itu semisal ikan, udang, dan juga begitu juga dengan hewan darat yang statusnya halal untuk dikonsumsi itu semisal sapi, kerbau, angsa, ayam, kelinci. Dari binatang-binatang tersebut dagingnya bisa dikonsumsi oleh manusia. Untuk selanjutnya, contoh unggas atau hewan yang masuk kategori unggas dan halal untuk dikonsumsi itu contohnya adalah kucing, bebek, angsa, dan juga burung. Dari kriteria binatang tersebut ada pengecualian untuk 2 bangkai dan 2 jenis darat yang halal dikonsumsi menurut syariat keagamaan Islam. Kedua bangkai tersebut adalah bangkai ikan dan juga bangkai belalang. Ketika kita menjumpai bangkai ikan atau kita menjumpai bangkai belalang, maka kita dapat disebut status bangkai tersebut sudah halal dan boleh dikonsumsi. Selanjutnya kedua darat yaitu dalam bentuk air dan itu termasuk halal dan bisa dikonsumsi. Adapun cara untuk membiasakan diri bisa mengkonsumsi hewan atau binatang halal itu dapat ditempuh dengan berbagai langkah. Yang pertama itu kita harus bisa memilih daging tidak hanya halal saja, tapi juga harus bergizi dan lemak. Sebenarnya ukur yang kita lakukan dengan halal tersebut. Yang kedua, memperoleh makanan dengan cara yang baik. Artinya, meskipun status hewan tersebut halal, tapi jika cara memperolehnya itu tidak baik, tidak sesuai dengan syariat ajaran Islam, maka binatang tersebut akan berubah menjadi haram untuk dikonsumsi. Dan yang terakhir, tidak menggunakan daging hewan halal. Artinya, kumpulan hewan yang sudah dinas halal yang sudah ditetapkan sebagai hewan halal kulit dari dasar agama Islam, maka jika sebenarnya tidak perlu
kiranya itu untuk materi hewan halal yang bisa memberi manfaat kepada kalian semua. Saya akhiri, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bisa dipahami? Bisa. Ada pertanyaan kira-kira dari sini? Paham ya? Oke, sekarang kita bentuk kelompok. Langsung kita bagi menjadi 3 kelompok. Ini kelompok 1, ini kelompok 2, dan ini kelompok 3. Silahkan ditata kursi dan bangkunya untuk menjadi satu lingkaran sesuai kelompoknya masing-masing. Ya, ditata, wes. Ya, berdiri, silahkan ditata kelompoknya. Ya. Tugas kalian dari masing-masing kelompok diskusikan dengan teman satu kelompoknya terkait ini. Berdasarkan video tadi, ini ada pertanyaan, jelaskan pengertian hewan halal atau jelaskan pengertian binatang halal. Yang kedua, sebutkan secara detail jenis binatang yang halal dikonsumsi menurut syariat. Ya. Sekarang diskusikan terlebih dahulu dari masing-masing kelompok, ditulis nama kelompoknya dan nama peserta kelompoknya. Silakan dikerjakan. Iya. Dijawab berdasarkan video tadi ada 2 pertanyaan. Pertanyaan yang pertama adalah jelaskan pengertian binatang halal. Sedangkan pertanyaan yang kedua, sebutkan secara detail minimal 10 jenis binatang yang halal. Ditulis, dijawab di kertas yang sudah disediakan. Tulis kelompoknya ya. Kelompok 1, 2, 3. Langsung jawabannya boleh. Pertanyaan yang kedua, disebutkan jenis-jenis binatang yang halal. Didiskusikan bersama teman satu kelompok. Tidak usah digaris, tidak apa-apa, langsung angka 1, 2, sampai 10. Kelompok 2 sudah selesai? Sudah? Bisa dibawa ke depan? Ya, silakan dibawa ke depan. Kembali ke tempat. Ya, betul.
Kelompok 3 sudah? Derek. Kelompok 1 sudah selesai? Ya, silakan dikumpulkan ke depan. Kelompok 3? Ya, baik anak-anak semuanya, kalian sudah berhasil mengumpulkan, menyelesaikan tugas kelompok. Untuk itu, selanjutnya kita presentasi dari masing-masing kelompok, nanti diwakili siapa yang menyampaikan di hadapan teman-teman. Dimulai dari kelompok 2 yang sudah selesai terlebih dahulu. Semuanya kelompok 2 maju ke depan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Kami berempat Hmm? menjelaskan tentang soal 8 Ya, yang sudah kami kerjakan. ya. Hewan yang boleh dikonsumsi menurut syariat Islam. Ya, berarti jawaban nomor 1. Hewan halal berarti hewan yang boleh dikonsumsi. Yang kedua, Ayam, kelinci, kambing, sapi, kerbau, burung, itik, angsa, ikan, kelingking. itu apa? Hewan yang boleh dikonsumsi. Iya, termasuk jenis hewan yang boleh dikonsumsi. Beri aplaus tepuk tangan yang meriah untuk kelompok 2. Silakan kembali ke tempat. Terima kasih. Lanjut kelompok 1. Silakan maju. Diwakili salah satu temannya untuk menyampaikan hasil diskusi. Baris seperti kelompok 2 tadi. Siapa yang mewakili? Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Dari hasil kerja kelompok kita berempat, Berenam. Ya. hewan yang boleh dikonsumsi adalah hewan atau binatang yang boleh dikonsumsi atau dimakan oleh umat Islam dan sudah ditetapkan dalam Al-Quran. Iya. Terus? Jenis binatang yang boleh dikonsumsi antara lain bebek, ikan, kambing, kelinci, ayam, sapi, cumi-cumi, kerbau, domba, unta, angsa. Ada yang ingin bertanya untuk kelompok 1? Tidak ada? Kalau tidak ada, beri aplaus tepuk tangan yang meriah untuk kelompok 1. Terima kasih, silakan kembali ke tempat. Sekarang kelompok 3. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Binatang yang boleh dikonsumsi secara syariat Islam. Iya, itu masuk dari pengertian hewan atau binatang Selanjutnya, Dua jenis hewan yang boleh dikonsumsi hewan halal adalah kelinci, sapi, kelinci, kambing, ayam, kerbau, bebek, ikan, belalang, cumi-cumi, unta, burung, gurita, bangkai ikan. iya, itu kategori apa? Kategori hewan halal, artinya boleh dikonsumsi. Aplaus yang meriah untuk kelompok 3. Silakan kembali ke tempat. Baik anak-anak, kalian sudah menyelesaikan tugas diskusi kelompok. Sekarang pengumuman hasil nilai dari diskusinya. Untuk kelompok 1 mendapat nilai 84.
Untuk kelompok 2 83. Untuk kelompok 3 82. Tepuk tangan yang meriah untuk kalian semua. Sekarang kembali ke posisi semula, silakan kursi dan bangkunya ditata seperti sedia kala. Kita lanjut ke tugas kognitif. Ada satu soal pertanyaan masih berkaitan dengan hewan yang halal untuk dikonsumsi. Ini tugas individu, masing-masing menyebutkan 10 yang sudah dapat langsung bisa ditulis dan dikerjakan. Waktunya hanya 5 menit. 5 menit. Ya, ini semuanya dapat 1. Ini sudah dapat? Ya. Silakan dikerjakan. Jangan lupa diberi nama lengkap. Sudah selesai? Ya, yang sudah bisa dikumpulkan ke depan. Ya. Identitas nama lengkap ya. Ditaruh sini ya. Ada yang belum mengumpulkan? Ada, ya. Ya, terima kasih. Baik, anak-anak, kalian sudah mempelajari materi yang berkaitan dengan hewan halal. Yang perlu dipahami dalam kehidupan sehari-hari, entah itu di rumah, ataupun di sekolah, ataupun di lingkungan masyarakat, ya, setelah memahami status hewan-hewan tersebut, kita akan bisa lebih berhati-hati dalam hal mengkonsumsi, dalam hal memakan. Semisal ada tawaran dari orang lain atau ada tawaran dari teman menawarkan makanan yang berasal dari olahan hewan yang haram, berarti harus ditolak. Jangan dimakan. Kenapa tidak? Karena status hewannya adalah haram. Begitu juga semisal ada pemberian dari teman, dari kawan, memberikan sesuatu makanan yang berasal dari hewan halal contohnya semisal, tapi hewan tersebut berasal dari hasil curian, berarti langkah kita haram. Iya, jangan dimakan.
jangan dimakan. Juga jangan diterima karena itu cara memperolehnya dengan jalan yang haram. Tidak boleh. Untuk materi Bapak anggap cukup ya. Yang terakhir nanti ada tugas. Tugas itu Bapak kirim lewat link. Nanti bisa dicek di grup kelasnya masing-masing ya, di grup kelas 6. Yang mana pada intinya tugas tersebut kalian hanya disuruh untuk menulis dalil dari hewan yang halal tersebut. Itu dalilnya sudah ada di buku panduan. Nanti tinggal mengganti, menulis ulang tulisan Arab sekaligus terjemahannya. Bisa dimengerti ya? Ya. Terima kasih untuk pertemuan pada kesempatan kali ini. Mudah-mudahan kalian bisa mendapatkan ilmu yang bermanfaat sehingga menjadi anak yang soleh dan solehah. Bapak akhiri sekian. Nanti silahkan ketua kelas untuk memimpin doa pulang. Silahkan ketua kelas, dan untuk semuanya diikuti berdoa dengan baik dan tertib. Ya. Doa dimulai. Sekian pertemuan untuk hari ini. Silahkan pulang. Bapak akhiri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Walhamdulillahirabbil alamin. Ya, silahkan. Khabbiri, khabbiri, khabbiri.